Diawali dengan seorang wanita yang bernama Ashley, yang sedang video call dengan kawannya yang bernama Natalie, tentang rencana mereka yang akan mengunjungi ke suatu tempat. Namun sayangnya, Natalie tak bisa ikut, karena dirinya sedang dihukum oleh ibunya tak boleh keluar rumah. Lalu tiba-tiba, terdengar seseorang yang mengetuk pintu kamar Ashley dengan keras. Ashley pun langsung menyembunyikan buku dan petanya, lalu mempersilahkannya untuk masuk. Natalie langsung mengatakan, bukankah orang tua Ashley kini sedang keluar rumah? Padahal saat ini, Ashley sedang sendirian di rumah. Ashley pun memberanikan diri untuk membuka pintu tersebut. Tetapi tak ada seseorang satupun di sana. Karena penasaran, Ashley pun mencoba untuk memeriksa segala sisi rumahnya itu. Tanpa ia sadari, terdapat sesosok wanita yang sedang berdiri di pojok ruangan itu. Saat ia kembali ke kamarnya, dan menutup pintunya, tiba-tiba suara ketukan itu terdengar lagi. Hal itu pun membuat Ashley pun merinding ketakutan, dan sesuatu yang aneh terjadi pada Natalie. Dan cerita utama pun dimulai, di sebuah perumahan, terdapat pasutri yang bernama Maria dan Chuck, yang berencana akan membeli sebuah rumah di daerah ini, untuk ditempati mereka bersama adik Chuck yang bernama Isabel, yang kini sedang berkuliah di jurusan kesenian di daerah ini. Agen properti yang bernama Bonnie, langsung menjelaskan tentang rumah ini, jika rumah ini sudah dijual 3 tahun lalu, tetapi karena tak laku-laku, akhirnya rumah ini dijual sangat murah. Maria sangat tertarik dengan rumah ini yang menurutnya sangat bagus. Perlu diketahui, di film ini, kita akan melihat beberapa POV, atau sudut pandang dari setiap tokoh masing-masing yang nantinya, akan mengalami beberapa hal unik yang terjadi pada setiap tokoh tersebut. Pertama, kita dimulai dari POV dari Chuck. Singkat cerita, setelah beberapa hari mereka tinggal di rumah ini, tiba-tiba rumah ini mengalami kebocoran, dan Chuck pun langsung menghubungi Bonnie tentang permasalahannya tersebut. Kemudian, ia menghampiri Maria yang sedang live stream di studionya. Chuck pun menyinggung manekin milik Maria yang bernama Martha, yang tampak sangat buruk, membuat dirinya penasaran, mengapa Maria masih menyimpannya. Maria mengatakan, jika Martha adalah manekin pertamanya di saat dirinya memulai karirnya sebagai streamer fashion, dan ia sangat menyayanginya. Chuck pun lanjut untuk memeriksa sisi luar rumahnya. Di saat itu, tetangganya yang bernama Larry, datang menyapanya. Larry pun tak menyangka, akhirnya rumah ini bisa laku juga, setelah 3 tahun tak ada yang membelinya. Chuck merasa, jika dirinya mungkin sedang apes saja, karena rumah ini ternyata banyak mengalami kebocoran di beberapa sisi rumahnya. Larry pun sedikit menceritakan tentang rumah ini, jika penghuni sebelumnya melakukan bundir, yang entah apa penyebabnya. Chuck pun tetap berpikir positif dengan hal itu, lalu di dalam rumahnya, Chuck kembali menghubungi Bonnie, dan juga mengirimkan beberapa bukti foto kerusakan rumahnya itu. Bonnie pun berjanji dirinya bersama petugas perbaikan, akan mengunjungi rumahnya itu di esok hari. Pagi pun tiba, di saat Chuck sedang membersihkan wastafel, tiba-tiba dirinya melihat Martha berada di luar rumahnya. Chuck pun langsung membangunkan Maria, tentang keanehan manekuinnya tersebut. Maria pun bingung, siapa yang membawa manekin keluar rumahnya. Maria langsung menyuruh Chuck untuk memeriksanya. Di saat itu, Larry kembali menghampirinya, dan bertanya tentang apa yang terjadi dengan manekin ini yang menurutnya sangat menyeramkan. Chuck pun mengatakan, jika manekin ini milik istrinya, dan adiknya Isabel mungkin sedang bercanda, dengan menaruhnya keluar rumahnya. Larry pun mengatakan, jika dirinya sudah mengetahui dari cerita Maria, tentang masa lalu Chuck yang sebelumnya mengalami kecelakaan, yang membuat ibunya pun tiada, hingga kini membuat Isabel pun depresi. Larry pun terus terang, jika kota ini sebenarnya sering terjadi bundir, yang mayoritas korbannya adalah yang sedang depresi. Larry pun berpesan, untuk terus menjaga Isabel, agar tak mengalami hal yang serupa. Untuk lebih banyak mengenal tentang sisi gelap dari kota ini, Larry menyarankan Chuck untuk membaca buku tentang sejarah kota ini di perpustakaan daerahnya. Bertepatan dengan itu, Isabel pun muncul di dekat mereka, dan Larry pun langsung pergi meninggalkan mereka. Di perpustakaan, Chuck pun mencari beberapa buku tentang kota ini. Tanpa disadari, lorong tersebut yang awalnya kosong, tiba-tiba ia melihat tumpukan buku yang entah siapa yang melakukannya. Lalu seorang wanita mengajaknya bicara yang tak lain, dia adalah Ashley, yang tampak kondisinya tak baik-baik saja. Chuck pun menyapanya, kemudian Ashley pun menyuruh Chuck untuk tak perlu mencari tahu tentang sisi gelap kota ini. Lalu Ashley menyuruh Chuck untuk lebih baik pergi meninggalkan kota ini, jika Chuck tak ingin bernasib buruk seperti dirinya. Chuck yang menganggap Ashley tak waras, ia pun tak menghiraukannya. Chuck pun langsung membayar sewa bukunya ke petugas kasir yang bernama Molly. Secara kebetulan di meja kasir, ia melihat sebuah buku yang mirip,
dengan buku milik Ashley sebelumnya. Lalu Chuck memberitahu pada Molly tentang Ashley yang tiba-tiba menyuruh dirinya untuk pergi dari kota ini, dan ia menemukan tumpukan buku di lorong buku. Seketika itu, Molly tampak keheranan dan cukup terkejut, dan rekannya yang bernama Thomas langsung pergi untuk memeriksanya. Di rumahnya, Chuck pun langsung mulai membaca-baca buku tentang kota ini yang bernama Ashland Falls. Secara kebetulan, ia melihat halaman yang menginformasikan tentang tragedi seorang artis di kota ini pada tahun 1980, yang tampak di gambar tersebut, seorang wanita sedang dihadapkan pada sebuah pengadilan, yang entah apa penyebabnya. Lalu terdengar seseorang yang menekan bel rumahnya, yang itu adalah Olivia, muridnya yang akan berencana les piano di rumahnya. Karena Chuck sendiri, kini membuka kursus les piano di rumahnya. Sambil menyuruh untuk latihan, Chuck pun mengambilkan minum untuknya. Ia sangat menikmati irama Olivia yang ternyata mahir memainkan piano. Tetapi tak disangka, Olivia telah berada di dekatnya dan berkata, jika ada seorang wanita yang bermain piano itu, saat diperiksa, tak ada satupun seseorang di sana. Entah apa penyebabnya, Olivia pun tiba-tiba memutuskan untuk pergi dari rumahnya. Chuck pun mencegahnya dan menanyakan apa yang terjadi. Olivia pun mengatakan, jika dirinya sangat takut dengan keberadaan wanita itu di rumahnya. Tanpa Chuck sadari, memang benar ternyata di depan piano, terdapat sesosok wanita yang duduk di sana. Scene berpindah pada sebuah gereja. Chuck menghampiri basement gereja tersebut yang di sana, terdapat warga lokal yang sedang berkumpul, termasuk Larry juga ada di sana, dan Larry pun menyapanya. Chuck mengatakan, kebetulan hari ini Maria sedang berada di luar kota, jadi ia penasaran ingin datang ke perkumpulan rahasia ini, yang sebelumnya, dirinya mengetahuinya dari brosur undangan di perpustakaan itu. Untuk mengetahui tentang apa yang mereka bahas, Larry mengajaknya untuk bergabung bersamanya. Pertemuan pun dimulai. Warga di sana yang bernama Terence membuka obrolan tersebut dengan membahas jika salah satu warga mereka yang bernama Ashley ternyata kini telah ditemukan bundir. Dan mereka mulai merasakan jika teror tersebut kembali muncul menghantui warga di sana. Chuck sebagai warga baru di kota Ashland Falls meminta penjelasan sebenarnya apa yang terjadi dengan kota ini. Terence pun menjelaskan tentang seorang wanita yang bernama Helen Foster, yaitu arwah wanita yang telah mulai menebar teror penderitaan pada kota ini selama puluhan tahun sejak 1980. Wanita itu yakni wanita yang Chuck lihat di bukunya sebelumnya. Helen telah meneror warga di sini dengan berbagai cara, seperti melalui benda, penampakan, atau mimpi, yang tanpa Chuck sadari, dirinya telah mengalaminya selama tinggal di rumahnya. Pemerintah kota ini sebenarnya melarang warganya untuk membahas tentang Helen lagi, agar mitos itu lambat laun cepat hilang. Tetapi beberapa warga masih percaya dengan mitos tersebut, maka dari itulah, Terence dan beberapa warga lainnya mengadakan pertemuan rahasia yang membahas tentang teror Helen. Dengan adanya kasus bundir yang dialami Ashley, membuat warga kampung ini pun mulai resah, yang kini teror Helen telah kembali muncul. Mereka percaya, satu-satunya cara untuk menghentikan teror tersebut, dengan menemukan dan menghancurkan sebuah rumah di tempat yang bernama Forest Road, nomor 825, karena di sanalah Helen Foster tinggal, sekaligus mengakhiri hidupnya di rumahnya. Tetapi sampai sekarang, tempat itu telah menghilang secara misterius. Di saat obrolannya tersebut, Larry melihat sebuah pintu ruangan yang terbuka, membuat dirinya pun penasaran untuk mendekatinya. Sekilas, ia melihat sosok yang diduga Helen, melintas di depannya. Larry pun kembali bergabung dengan mereka, karena obrolannya ini terlalu mencekam, mereka semua mengakhirinya, dan Terence berpesan untuk tetap berhati-hati, dan menjaga diri dan keluarganya masing-masing. Di saat Chuck akan keluar, tiba-tiba dirinya mendengar suara nyanyian dari dalam gereja. Saat ia mendekatinya, ia melihat sesosok Helen di sana, dan entah apa yang terjadi selanjutnya. Kemudian, kita berpindah pada sudut pandang dari Isabel. Di saat Chuck dan Maria sedang bernegosiasi rumah ini dengan Bonnie, Isabel mencoba melihat sekeliling rumah ini. Di saat ia memasuki kamarnya, tanpa ia sadari, sesosok Helen muncul di belakangnya. Singkat cerita, setelah beberapa hari Isabel tinggal di rumahnya, dirinya sering bermimpi bertemu dengan ibunya yang telah tiada, dan seolah-olah, itu tampak sangat nyata. Dirinya menghabiskan waktunya sendiri di rumah dengan melukis, sementara Chuck dan Maria sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Di saat itu, Chuck mengunjungi kamar Isabel untuk mengontrol kondisi mental Isabel setelah trauma akibat kecelakaan. Kebetulan, Chuck melihat-lihat hasil lukisan karya Isabel di sana, dan ia melihat salah satu gambar yang tampak seperti rumahnya ini.
Kemudian, Chuck keluar dari kamarnya, dan menyuruhnya untuk segera tidur. Lagi-lagi, dirinya bermimpi bertemu dengan ibunya kembali. Bertepatan dengan itu, ia mendengar suara gaduh dari Chuck dan Maria, yang melihat manekin milik Maria, yang tiba-tiba berada di luar, seperti yang sudah diceritakan sebelumnya. Sejenak, dirinya melihat sebuah cakaran dari pintunya tersebut, lalu Isabel mencoba menanyakan apa yang terjadi. Awalnya Maria menganggap, jika mungkin saja Isabel yang melakukannya, tetapi Isabel menyangkal, bukan dirinya yang melakukannya. Isabel yang melihat Chuck dan Larry bersama dengan manekuinnya, ia pun langsung menghampirinya. Setelah Larry pergi, ternyata Chuck juga menganggap, jika Isabel yang menaruhnya di luar. Isabel kembali menjelaskan, jika bukan dirinya yang melakukannya. Di malam harinya, Isabel mencoba mengisi waktunya dengan memainkan piano. Tak lama, Chuck pun pulang, yang sebelumnya sehabis berkumpul dengan warga di gereja. Isabel pun menghampirinya, lalu ia mengatakan terus terang, jika selama ini dirinya merasa aneh tinggal di rumah ini. Ia pun juga menceritakan teman kuliahnya yang bernama Ashley, yang bundir di rumahnya. Jujur saja, dirinya kini tak dalam kondisi yang baik-baik saja, sehabis dirinya dan ibunya mengalami kecelakaan, yang merenggang nyawa ibunya. Bahkan dirinya sempat berpikiran untuk bundir akibat depresi. Mendengar perkataan itu, dengan tegas, Chuck menyuruh Isabel untuk berhenti menyalahkan diri Isabel, karena kecelakaan itu terjadi bukan salahnya. Chuck sendiri pun meminta maaf padanya, karena ia jarang menghubunginya di saat sedang sibuk bekerja. Keesokan paginya, kawan pria Isabel yang bernama Luke, datang mengunjungi rumahnya. Isabel pun mengajaknya masuk ke dalam kamarnya. Luke pun tahu, jika akhir-akhir ini Isabel mengalami kejadian aneh saat tinggal di kota ini. Luke yang sebagai warga kota ini pun langsung menjelaskan, jika dulu di perpustakaan kota ini, terdapat pria yang bundir dengan cara gantung diri. Dia naik ke atas tumpukan buku untuk mengikat talinya pada dirinya. Sejak saat itu, beberapa warga yang ke perpus, pasti melihat beberapa tumpukan buku di lorong sana, sama seperti yang dialami oleh Chuck sebelumnya. Semua ini terjadi, karena teror dari Helen Foster, yang pernah tinggal di kota ini. Semua bermula, ketika putri dari Helen dirundung oleh teman-temannya di sekolahnya. Meskipun Helen telah melaporkan itu pada pihak sekolah dan keluarga si perundung, putrinya masih saja dirundung habis-habisan, hingga putrinya pun memilih untuk bundir. Kejadian itu membuat Helen benar-benar depresi, yang membuat dirinya pun akhirnya menghabisi perundung dan keluarga perundung, yang perbuatannya itu, membuat dirinya pun harus berurusan dengan pihak pengadilan, yang dirinya hampir kehilangan rumah dan pekerjaannya. Karena dirinya kini putus asa, ia pun memilih bundir juga, dengan cara menembakkan dirinya menggunakan shotgun, yaitu shotgun yang Chuck lihat di fotonya sebelumnya. Tetapi anehnya sampai sekarang, warga tak pernah menemukan rumah dan alamat Helen di mana, bahkan alamatnya tak terdeteksi di Google Maps. Di saat itu, Maria yang sehabis dari luar kota telah tiba, dan menanyakan, apakah Isabel sebelumnya telah berbuat sesuatu di dalam kamar studionya. Isabel tentu mengatakan tidak, dan Maria pun langsung pergi dari kamarnya. Hari menjelang malam, Maria mengajak Isabel ke galeri seni, demi menyenangkan Isabel yang suka dengan menggambar. Isabel tentu senang bisa mampir ke hal yang sangat ia favoritkan. Mereka melihat beberapa lukisan di sana. Isabel pun berterima kasih padanya, karena masih menyempatkan waktunya untuk bersamanya, di saat Maria masih sibuk-sibuknya bekerja. Isabel pun merasa, jika mungkin Maria tak menyukai kehadiran dirinya di rumahnya yang mengingat, alasan mereka pindah rumah, karena keputusan Chuck untuk menenangkan traumanya tersebut. Maria justru tak menyalahkannya, bahkan ia mendukung keputusan tersebut, karena dirinya sebenarnya, memiliki penyakit bipolar, yang kadang membuat dirinya juga membutuhkan suasana yang baru dan tenang, untuk mengontrol penyakitnya tersebut. Salah satu pengunjung di sana, tiba-tiba terkejut, ketika melihat lukisan di sana, yang secara tak terduga muncul sesosok bayangan hitam, yang setelah diamati, sesosok itu tak lain adalah Helen Foster. Padahal sebelumnya, tak ada sesosok itu di lukisannya. Petugas yang melihatnya pun langsung mengumumkan pada semua pengunjung untuk segera keluar, lalu mereka menutup lukisan itu dengan kain. Di malam harinya di saat Isabel sedang tidur, tiba-tiba lampu lemarinya hidup dengan sendirinya. Isabel yang menyadarinya langsung mematikan lampunya, dan kembali tidur, tetapi lagi-lagi, lampu itu kembali hidup, yang membuat Isabel langsung mencabut bohlamnya itu. Secara mengerikan, lampu itu kembali hidup yang padahal, bohlamnya itu masih ada di atas meja.
Ternyata itu hanyalah mimpi, tetapi anehnya, bohlamnya itu masih ada di atas meja, seolah-olah kejadian itu benar-benar nyata. Kejadian itu pun langsung ia ceritakan pada Luke, yang memang benar-benar dirinya dihantui oleh Helen, hingga dirinya pun berencana untuk pindah dari rumah ini secepatnya. Karena dirinya penasaran apa yang diceritakan Luke sebelumnya, ia pun berencana untuk mencari alamat Forest Road 825 yang telah hilang. Tetapi Luke menyarankan agar tak melakukan hal itu, karena Ashley sendiri sebelumnya yang berhasil menemukan alamat itu pun akhirnya melakukan bundir. Tetapi hal itu justru mendorong Isabel ingin mencoba mencari tahu tentang penyebab semuanya terjadi. Seketika itu, Chuck menelpon Isabel untuk segera pulang, karena Maria kini dalam kondisi yang buruk. Selepas pulang ke rumah, ia melihat kondisi Maria yang tampak sangat cemas. Chuck menyuruh Isabel untuk mengemas semua barangnya segera, sementara dirinya memutuskan untuk mencari alamat rumah Helen Foster. Saat Isabel sedang mengemasi baju-bajunya, Luke kembali datang menghampirinya. Isabel pun menceritakan, setelah apa yang terjadi dengan Maria, Chuck memutuskan untuk pindah dari rumah ini. Luke yang kebetulan melihat foto masa kecil Isabel dengan ibunya agak heran, karena ibunya berbeda dengan ia temui tadi. Mendengar itu, Isabel langsung terkejut, dan menganggap, mungkin itu hanya Maria. Tetapi Luke membenarkan, jika yang membukakan pintu rumahnya itu adalah wanita yang ada di fotonya itu. Isabel pun langsung memeriksa keadaan di lantai bawah, yang tak ada siapapun di sana. Tanpa sebab, Luke yang terlihat ketakutan, langsung izin untuk pulang secepatnya. Tak lama, Isabel mendengar suara ibunya yang memanggil dirinya. Ia pun perlahan-lahan mendekati asal suara itu. Maria yang melihatnya, mencoba melarangnya, tetapi Isabel tetap memaksa untuk mendekatinya. Di saat bersamaan, terdengar suara Maria yang menjerit ketakutan, yang tampak sesuatu yang telah terjadi padanya. Dan selanjutnya, kita diperlihatkan pada sudut pandang dari Maria. Di saat mereka berdua sedang bernegosiasi harga rumah ini dengan Bonnie, Maria langsung setuju dengan harganya, yang menurutnya sangat murah. Scene berpindah pada perpustakaan yang dimana, Maria sedang mengantarkan Chuck untuk meminjam buku sebelumnya. Maria cukup takjub, melihat Chuck yang sangat ingin tahu tentang sejarah kota Ashland Falls ini. Chuck hanya menjelaskan, jika dirinya hanya sekedar ingin tahu saja, setidaknya mereka bertiga terutama Isabel, baik-baik saja selama tinggal di kota ini. Di rumahnya, adik perempuannya yang bernama Ali, menanyakan apakah ia senang tinggal di rumahnya yang baru. Maria pun terus terang, jika ia sebenarnya agak takut tinggal di daerah ini, tetapi semua dilakukan demi adik iparnya Isabel, agar dia tenang dengan kondisi mentalnya yang sehabis kecelakaan. Kemudian, ia mulai mengemas tasnya, yang dirinya berencana akan pergi keluar kota untuk mengantarkan pesanan bajunya. Tanpa ia sadari, sesosok Helen telah memantaunya dari kejauhan. Sebelum pergi, Maria menanyakan pada Chuck yang lagi serius membaca buku tersebut, apakah ada hal aneh di kota ini. Dan Chuck menjawab, jika ia tak menemukan hal aneh satupun di buku ini. Chuck hanya mengatakan, jika dulu alamat rumah ini bernama Jalan Rose nomor 15. Maria sangat suka mendengar nama itu. Tetapi sesaat kemudian, ia tiba-tiba melihat sebuah tumpukan piring dan cangkir yang ada di atas meja, dengan sepucuk kertas di atasnya. Tulisan itu yakni, mereka tak akan rapi dengan sendirinya. Maria merasa, mungkin ini hanya ulah Isabel yang sedang gabut di rumahnya. Kemudian, Maria pamit pada Chuck, untuk pergi keluar kota. Di mobilnya, Maria menghidupkan radio yang mengabarkan, jika salah satu mahasiswa di kota ini yang bernama Ashley, ditemukan tewas akibat bundir di rumahnya. Tanpa ia sadari, sesosok wanita muncul di depan mobilnya yang diduga, itu ibunya Isabel. Singkat cerita, setelah pulang dari luar kota, Maria kembali live stream di rumahnya, menyapa ke viewernya, jika dirinya telah menjual habis produk bajunya di luar kota. Lalu ia membawa laptopnya ke kamarnya, untuk menunjukkan beberapa produknya yang telah laku terjual. Saat ia kembali ke ruang studionya, sangat tak terduga, manekuinnya tiba-tiba berbalik arah ke belakang. Sejenak, ia menghampiri kamar Isabel yang sedang bercerita dengan Luke sebelumnya dan berkata, apakah Isabel telah masuk ke studionya? Karena Isabel mengatakan tidak, Maria pun kembali ke studionya, dan kembali melanjutkan live streamnya. Singkat cerita, Maria dan Isabel pulang, yang sebelumnya mampir ke galeri lukisan. Maria pun menceritakan kejadian tadi di galeri lukisan tersebut. Chuck pun berpikir positif,
mungkin salah satu pengunjung di sana tak sengaja merusak lukisan tersebut. Esok harinya, Maria kembali melakukan live streamnya. Kali ini dirinya akan membahas produk baju terbaru pada viewernya. Tanpa ia sadari, di saat ia mengangkat laptopnya, tiba-tiba manekuinnya bergerak sendiri. Pada saat ia kembali ke studionya, ia tak menyadari jika manekuinnya telah menghilang. Lalu kawannya bernama Claire mengirimnya sebuah chat, menyuruhnya untuk keluar dari rumahnya sekarang. Lalu ia baru menyadari jika manekuinnya telah hilang. Setelah kejadian yang menyeramkan, Maria bersama Chuck membakar manekin kesayangannya itu. Kemudian, Chuck memutuskan untuk sementara waktu, mereka akan tinggal di kampusnya, hingga sampai rumah ini bisa kembali terjual. Maria pun menyalahkan Chuck, untuk tak seharusnya mereka pindah rumah, hanya gara-gara demi ketenangan Isabel. Padahal Maria merasa, Isabel masih baik-baik saja di kos-kosan sebelumnya. Chuck memutuskan ini, karena dirinya merasa bersalah pada Isabel, yang selama ini jarang berkomunikasi dan bertemu dengannya. Maria justru mengatakan, jika keputusan Chuck sangat berlebihan, yang akhirnya dirinya menjadi terganggu oleh hal-hal aneh selama tinggal di rumah ini. Tak lama, Isabel pun datang, setelah Chuck menghubunginya sebelumnya. Seperti di cerita sebelumnya, Chuck pun pergi untuk mencari alamat rumah Helen Foster. Lalu di saat Maria sedang sendirian, ia kembali melihat tumpukan piring dan cangkir dengan sepucuk kertas di atasnya. Tulisan itu bertuliskan, "Hello Maria. Kemudian, Isabel turun dari kamarnya yang seketika itu, mendengar suara ibunya memanggil dirinya. Seperti di cerita tadi, Maria muncul dan melarang Isabel untuk mendekati suara itu. Mereka pun bersembunyi di kamarnya masing-masing. Beruntungnya, Maria baik-baik saja, dan mereka saling berpelukan yang sama-sama ketakutan. Tetapi Isabel menanyakan, mengapa Maria berdarah? Selanjutnya, kita diperlihatkan dari kisah alamat dari Forest Road. Setelah kejadian tersebut, tampak kondisi Maria kini mulai demam. Lalu Luke datang ke rumahnya kembali, untuk mengabarkan informasi pada mereka. Luke mengatakan, jika dirinya sebelumnya, sempat mampir ke rumah peninggalan Ashley yang sudah tak ditempati, dan menemukan sebuah peta dan buku yang setelah ia selidiki, itu adalah sebuah petunjuk, tempat di mana alamat Forest Road nomor 825 berada. Ia mengira, jika penyebab Ashley bundir, karena telah berhasil menemukan alamat tersebut. Berdasarkan analisisnya dari peta masa kini, yang setelah dicocokkan oleh buku peta aliran listrik, rute dari persebaran aliran listrik itu langsung mengarahkan, pada sebuah daerah yang dimana, disitulah alamat Forest Road berada. Karena di tempat itu, satu-satunya daerah yang terkena aliran listrik dulunya. Chuck dan Isabel pun memutuskan untuk pergi ke lokasi itu, berdasarkan petunjuk tersebut. Lalu sebuah bel pun tiba-tiba berbunyi yang ternyata, itu Bonnie dan krunya yang sebelumnya, mereka sepakat akan melaksanakan syuting untuk testimoninya tinggal di rumah ini. Chuck meminta syutingnya dilakukan di lain waktu saja, karena dirinya sedang sibuk. Tetapi Maria pun muncul, jika dirinya sanggup melaksanakan syutingnya, meskipun dirinya sedang sakit. Isabel pun meminta Luke untuk menetap di sini untuk menemani Maria, di saat mereka pergi. Mereka berdua pun berangkat menuju lokasi. Singkat cerita, akhirnya mereka telah sampai di alamat Forest Road, yang benar-benar jauh dari pemukiman. Chuck pun berencana, setelah menemukan rumahnya, dirinya akan membakar habis rumah itu hingga tak tersisa. Isabel menyarankan untuk menghubungi bantuan terlebih dahulu, tetapi Chuck menolaknya, karena dirinya yakin, akan sanggup menghancurkan rumah itu sendirian, tanpa melibatkan orang lain. Mereka berdua pun mulai menelusuri jalanan yang ada di dalam hutan yang sampai akhirnya, Chuck melihat sebuah rumah terpencil di sana yang dirinya mengira, itulah rumah dari Helen Foster. Mereka berdua pun memasuki rumah tersebut, dan mencari sesuatu yang aneh di dalamnya. Setelah beberapa saat, Chuck memasuki sebuah ruangan yang di balik lantai kayu itu, terdapat sebuah kotak besi yang di dalamnya, terdapat sepucuk surat beserta amplopnya. Chuck pun mulai membaca surat itu yang berisi, tentang permintaan maaf dari Helen Foster terhadap keluarga yang bernama Clark, yang dirinya merasa bersalah atas perilakunya ini yang membuat putrinya bernama Mary,
harus merasakan akibatnya yang kini mengalami perundungan dari kawan-kawannya Mary, termasuk anak dari Clark yang juga ikut merundungnya. Bertepatan dengan itu, Bonnie dan krunya yang kini sedang bersiap-siap melakukan syuting testimoni, tiba-tiba Helen Foster yang ternyata telah merasuki Maria sebelumnya, mulai mengungkapkan apa yang terjadi sebenarnya. Diketahui, pada tahun 1980, Helen Foster adalah seorang artis yang sangat kaya di kotanya, tetapi ia sangat pelit dan sombong pada warganya. Saking buruknya sifatnya tersebut, membuat warga dan sekitarnya mengucilkan dirinya yang justru, Mary putrinya, harus terkena imbasnya yang selalu mengalami perundungan dari putri dari keluarga Clark dan kawan-kawannya lainnya. Helen yang merasa bersalah pun meminta maaf pada semua keluarga pembuli anaknya, termasuk dari keluarga Clark, tetapi tentu saja, keluarga Clark menolaknya. Helen pun meminta bantuan pada pihak sekolah Mary dan Dewan Kota untuk menyelesaikan masalah anaknya. Namun mereka justru tak mau membantunya, karena teman-temannya terus merundungnya atas kelakuan ibunya, membuat Mary semakin depresi hingga akhirnya Mary pun bundir. Helen sangat histeris melihat putrinya telah tiada, hingga ia pun memutuskan untuk menghabisi keluarga Clark dan keluarga perundung lainnya. Tetapi beruntungnya, putrinya Clark berhasil kabur melarikan diri dari amukan Helen Foster. Setelah tindakannya itu, Helen Foster pun akhirnya juga memilih untuk bundir di rumahnya. Namun tak disangka, putri dari Clark si perundung itu adalah ibu dari Chuck dan Isabel, yang selama ini di masa kecil ibunya, dia tinggal di alamat rumah yang bernama Forest Road nomor 825. Tetapi apa yang lebih mengejutkan lagi, alamat asli dari Helen Foster sendiri adalah Jalan Rose nomor 15, yakni alamat rumah yang kini ditempati oleh Chuck, Maria dan Isabel. Dan hari penghakiman pun telah tiba. Helen yang kini telah merasuki tubuh Maria, ia langsung menunjukkan wujudnya tersebut. Sementara Chuck pun memanggil Isabel untuk segera keluar dari rumah ini. Namun sudah terlambat, Isabel pun akhirnya mengetahui semua dosa-dosa dari ibunya pada Helen. Helen kini telah berada di belakangnya, dan dia akan menyeret masuk ke dalam ruangan. Akhirnya Helen menghabisi Chuck dan Isabel di rumah masa kecil ibunya tersebut, sama seperti dulu ibunya Isabel yang membuat putri Helen Foster tiada, akibat perundungan dari ibunya itu. Jadi pembalasan Helen Foster kini telah tercapai, dan Helen pun bisa istirahat dengan tenang. Tambahan lagi, sejak kematian Helen Foster, ia selalu menggentayangi warga di sekitar kampungnya. Bahkan ia mengutuk, siapapun yang berhasil menemukan alamat Forest Road nomor 825, Helen akan menerornya, sama seperti nasib Ashley sebelumnya, yang telah berhasil menemukan alamat tersebut, yang membuat dirinya pun diteror oleh Helen, hingga ia pun bundir. Karena warganya sangat ketakutan, mereka berbondong-bondong untuk pergi meninggalkan kampungnya. Karena penduduknya makin sepi akibat teror tersebut, pemerintah pun memanipulatif berita tentang tragedi Helen Foster, jika Helen sebenarnya tinggal di alamat Forest Road nomor 825, sekaligus menghilangkan peta tersebut dari Google Maps, agar tak ada satupun seseorang yang mencari alamat itu. Dari rumor palsu yang dibuat pemerintah, akhirnya lambat laun penduduk baru mulai berdatangan ke kampung itu, dan sedikit-sedikit melupakan teror dari Helen tersebut. Meskipun beberapa warga masih ada yang percaya, begitulah tentang misteri di kota Ashland Falls mulai terjadi. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini yang berjudul 825 Forest Road. Tulis komentarmu tentang video ini. Jika suka dengan video ini, klik like, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya. Dan semoga kalian semua diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya selalu.